Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Apa kabar Bapak, Ibu, dan Saudara kami semuanya? Baik-baik sajakah? Sehatkah? Kami sangat mengharap bahwa sore hari ini keadaan Bapak, Ibu, dan Saudara semua dalam keadaan sehat, dan kita bisa mengikuti ibadah usia bahagia pada sore hari ini, walaupun secara online. Ke Pulau Santen bersama teman, menikmati indahnya sinar mentari. Jadi orang Kristen yang beriman, pastilah ikut Yesus setiap hari. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Persekutuan usia bahagia pada sore hari ini kita buka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat 2 berkata, "Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kami berkumpul memujimu." Mari kita nyanyikan nyanyian ini. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, haleluya, oh, 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 haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Pada sore hari ini Tuhan, kami datang bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman. Kami sangat amat bersyukur bahwasanya pada saat sekarang ini Engkau masih memberikan kesehatan bagi kami semuanya, sehingga kami pada sore hari ini bisa mengikuti persekutuan usia bahagia. Tuhan Yesus, datanglah ke hati kami masing-masing ya Tuhan pada saat ini. Hadirlah di tengah-tengah kami ini ya Tuhan, agar kami bisa memuji dan membesarkan nama Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus, kami sangat merindukan Tuhan lebih dekat lagi kepada kami, agar kami senantiasa memuji membesarkan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, terutama untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini yang bisa menguatkan di dalam kehidupan kami bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Kolose 4 ayat 5 berkata, "Pergunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan mengabarkan berita kesukaan kepada orang lain. Berlakulah bijaksana dalam hubungan saudara dengan mereka." Hidup ini adalah kesempatan. Bapak Ibu Saudara, mari kita pujikan pujian ini. Hidup ini adalah
Selamat sore, Muksu, Lausu Yafet, Lausu Yo, dan semua Bapak Ibu yang saya kasih. Saya mau bercerita Ibu, Bapak-bapak. Sebenarnya di masa pandemi ini, untuk hidup itu Tuhan Yesus pelihara, cukup, tidak banyak pikiran. Yang satu menyebabkan saya jatuh itu bukan jatuh apa ya ibu-ibu, ini stres, bukan stres karena ekonomi, tidak, hidup sederhana bisa di pandemi ini. Saya stres karena kangen ibu-ibu, tidak seperti biasanya kan ke gereja ketemu bobo-bobo, ai-ai, bisa bercengkrama, dan saya bisa dapat nasihat dari bobo-bobo. Kadang ya dimarahi sama bobo-bobo. Itu saya seneng, jadi saya bisa memperbaiki kesalahan. Terutama lagi nggak ketemu sama losu-losu, sama anak-anak sekolah minggu. Saya kangen itu, anak-anak sekolah minggu itu ada yang bandel, ada yang lucu, ada yang nurut, ada yang ya macam-macam anak-anak sekolah minggu itu. Itu saya bikin saya stres, kangen setengah mati. Sampai akhirnya stres itu membuat saya tidak bisa tidur selama 1 bulan. Siang malam tidak tidur, di tempat tidur merem tapi tidak tidur. Saya sudah dengarkan firman, baca firman, mata itu ngantuk tapi tidak bisa tidur. Paginya kalau sudah waktunya kerja ngantuk, saya bawa tidur, ya tidak bisa tidur, aneh. Nah, sarannya paling kalau ke dokter dikasih obat tidur, dan saya tidak mau dikasih obat tidur. Saya mau tidur alami, sehari, 2 hari, 3 hari, sampai lama. Gimana ini caranya saya bisa tidur? Akhirnya 1 hari saya keluar dari rumah itu ke kampung. Di kampung kan banyak anak kecil-kecil. Saya lihat anak-anak kecil-kecil, akhirnya saya gabung mainan sama anak kecil-kecil. Kemudian anak kecil-kecil itu besoknya ke rumah. Nah, disitulah saya bisa tidur malamnya. Karena ada anak-anak itu, rasa kangennya itu sudah terobati. Akhirnya saya bisa tidur. Nah, dari situ anak-anak itu suka ke rumah. Tapi anak-anak itu kan bukan seiman sama kita. Mereka itu orang muslim. Tapi seringkali saya ajak nyanyi kambing mbek, nyanyi burung pipit. Mau mereka nyanyi, lucu katanya. Habis itu kadang mereka tanya Nabi Ibrahim. Saya ceritai, tapi saya ngomong bukan Ibrahim, Abraham. Saya ceritai bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Pelan-pelan saya mengajak, ada yang cowoknya itu seiman sama kita, saya suruh ikut cowoknya ke gereja, ikut sekolah minggu, tapi tidak tahu apa dilakukan apa tidak. Dari situ saya baru bisa tidur sampai hari ini. Tuhan Yesus mengasihi saya, membuat saya bisa tidur, memberikan jalan untuk solusinya. Jadi saya bisa tidur. Sekian cerita saya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih. Selamat sore. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, kita sudah mendengarkan kesaksian dari 2 ibu tadi. Nah, sekarang kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita baca firman Tuhan
dalam Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan terlebih dahulu pujian siji loro telu. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Hartinus Lee. Mengapa di atas usia 60 tahun rentan mengalami gangguan mental? Seperti yang diceritakan oleh Dr. Arnaldo Lichtenstein. Setiap kali saya mengajarkan kedokteran klinis kepada mahasiswa tahun keempat, saya selalu mengajukan pertanyaan berikut. Apa penyebab kebingungan mental pada lansia? Ada yang menjawab tumor di kepala, ada yang menjawab gejala awal Alzheimer. Semuanya salah. Jawabannya benar adalah diabetes yang tidak terkendali, infeksi saluran kencing, dehidrasi. Para lansia di atas 60 tahun jarang sekali merasa haus. Makanya mereka jarang minum. Ketika tak ada yang mengingatkannya untuk minum, mereka jadi rentan mengalami dehidrasi. Jika dehidrasinya parah, maka akan mempengaruhi fungsi organ seluruh tubuh. Hal ini dapat menyebabkan gangguan mental yang tiba-tiba, penurunan tekanan darah, peningkatan debaran jantung, anggina atau nyeri dada, koma, dan bahkan kematian. Kebiasaan lupa minum cairan ini dimulai pada usia 60 tahun. Ketika kita memiliki lebih dari 50% air yang seharusnya kita miliki dalam tubuh kita, para lansia ini cadangan air di tubuhnya
lebih rendah lagi. Ini adalah bagian dari proses penuaan alami. Meskipun mengalami dehidrasi, mereka tidak merasa perlu minum air. Itu karena mekanisme keseimbangan internal mereka tidak berfungsi dengan baik. Kesimpulan, orang yang berusia di atas 60 tahun mudah mengalami dehidrasi. Penyebabnya karena persediaan air di dalam tubuhnya rendah, dan mereka tidak merasakan kekurangan air. Meskipun terlihat sehat-sehat saja, namun kinerja reaksi dan fungsi kimia dapat merusak seluruh tubuh mereka. Perhatikanlah 2 saran penting berikut. Pertama, biasakan minum cairan. Cairan meliputi air, jus, teh, air kelapa, susu, sup, dan buah-buahan yang kaya air, seperti semangka, melon, pir, nanas, dan jeruk. Yang penting adalah setiap 2 jam Anda harus minum cairan. Ingat ini. Kedua, peringatan untuk anggota keluarga. Sering-seringlah tawarkan minum kepada para lansia. Perhatikanlah mereka sesering mungkin. Jika Anda menyadari bahwa mereka jarang mau minum, kemudian mudah tersinggung, terengah-engah, atau kurang perhatian, ini hampir pasti merupakan gejala dehidrasi berulang. Dehidrasi itu kurangnya cairan. Ternyata dapat membuat lansia mudah tersinggung. Itu salah satunya. Salah satunya saja. Orang yang gampang tersinggung berarti orang itu tidak bahagia. Padahal kunci hidup para senior, para lansia adalah sehat dan bahagia. Harusnya begitu. Indonesia ini termasuk salah satu negara yang memperhatikan kehidupan lanjut usia atau lansia. Salah satunya adalah dengan menetapkan Hari Lanjut Usia Nasional HLUN setiap tanggal 29 Mei. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik tahun 2020, jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia sebanyak 26,82 juta jiwa atau sebesar 9,92%. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat akan tercermin dari bertambahnya usia harapan hidup penduduk di Indonesia. Artinya orang yang lanjut usia akan bertambah banyak. Semoga saja kita termasuk komunitas orang-orang yang kualitas hidupnya meningkat. Semoga. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Engkau sangat dekat dengan umat-Mu, bahkan hanya sejauh doa. Terima kasih Tuhan. Saat ini bersama-sama dengan anggota lansia, kami mau terus menundukkan diri kami kepadamu dengan memperhatikan firman-Mu dan memelihara kesetiaan kami kepadamu. Kasihanilah kami, kuatkanlah kami, agar akal budi kami dimampukan untuk mengerti maksud-Mu yang suci. Mohon Roh Kudus memberkati kami dan menyatukan kami dalam persekutuan orang-orang kudus-Mu, agar sekalipun lansia, kami masih berguna bagimu dan melayanimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya ingin memulai dengan melihat video ini bersama-sama. Mari kita saksikan. Sejak kecil, saya selalu tahu apa yang saya inginkan. Selalu tahu apa yang ingin saya raih. Dengan kerja keras, dengan tangan saya sendiri. Bapak Jati. Sampai
pada suatu hari saya diingatkan sesuatu yang mengubah hidup saya. Jati, apa pernah kamu melihat tangan dari ibu kamu? Ibu saya tukang sampah, Pak. Tangannya selalu kotor. Jadi saya nggak pernah perhatikan tangan ibu saya. Satu tangan ada 5 jari. 2 tangan berarti ada 10 jari. Sekarang kamu pulang ke rumah dan kamu lihat tangan dari ibu kamu. Kalau kamu sudah paham, kalau kamu sudah mengerti, kamu kembali lagi ke sini dan kita ngobrol lagi. Ya. Selama ini saya tidak pernah memperhatikan tangan ibu saya. Tangan yang merawat saya. Membesarkan saya. Menjaga saya. Melindungi saya. Bu, Jati, udah pulang? Gimana hasil wawancaramu? Kalau nggak diterima nggak apa-apa. Pokoknya kan udah usaha kan? Bu, boleh lihat tangan ibu nggak? Kenapa? Kamu mau meramal? Bisa baca garis tangan ibu? Ini kenapa, Bu? Ibu waktu bersihin bekas bangku besi, ibu nggak lihat yang ada yang tajam, luka jadinya. Kalau ini? Waktu itu ibu lagi nyapu di jalan, kamu telepon. Bilang bahwa kamu lulus di tes yang pertama dengan angka bagus. Ya ibu senang banget. Gak lihat lagi ada kayu yang nyelempit di tangkai sapu ibu. Jati. Pagi, Pak. Pagi. Gimana kabar kamu hari ini? Semuanya terlihat berbeda hari ini, Pak. Maksudnya? 2 tangan 10 jari. Tangan ibu saya dan saya 20 jari. Dan bila bersatu, kita bisa menjadi lebih kuat. Tangan ibu saya tidak hanya membesarkan saya, tapi juga merupakan sebuah pengorbanannya dalam membesarkan saya. Dan keberhasilan datang dari sebuah pengorbanan. Apapun hasilnya, kita tidak akan menyerah pada komitmen. Bagus, Jati. Oke, Jati. Selamat datang di keluarga kami. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jati, Bu, Jati diterima kerja, Bu. Mulai sekarang, saatnya Jati yang mengurus Ibu. Bu, makasih ya. Pertanyaan saya begini, saudara. Adakah di antara anak-anak saudara, entahkah itu anak kandung, entahkah itu anak angkat, entahkah itu anak-anak asuh, yang saudara momong sejak kecil, yang saudara pelihara sejak lahir, sejak bayi, atau ya yang
hidup bersama dengan saudara seperti yang ada di video itu. Artinya anak yang baik seperti itu, anak yang dekat dengan orang tuanya seperti itu. Harapan saya jawaban saudara-saudara ada, walaupun bisa jadi bentuknya bisa jadi berbeda-beda. Artinya anak-anak itu punya ikatan emosional yang kuat dengan orang tuanya, sangat dekat dengan orang yang mengasuhnya. Harapan saya semoga ada, dan semoga banyak keluarga-keluarga yang seperti itu dekatnya. Seumpama keluarga saudara belum sedekat itu, jangan kecewa. Kita masih bisa. Walau usia kita sudah lanjut, sepertinya terlambat, menurut saya tetap bisa kita lakukan. Kita lakukan mulai sekarang, masih bisa. Kalaupun bukan kepada anak-anak kita secara langsung, bisa juga kepada cucu-cucu kita. Banyak kok video-video atau film-film yang menampilkan bagaimana peran nenek, peran kakek di balik keberhasilan cucu-cucunya. Saudara pasti bahagia ketika saudara menjadi salah satu orang yang berperan besar dalam kesuksesan anak-anak kita, kesuksesan cucu-cucu kita. Saudara akan bahagia. Bisa jadi bukan sukses secara materi, bisa jadi. Tapi sukses menjadi orang yang baik hati, sukses menjadi orang yang penuh kasih, sukses menjadi orang yang sukacita, yang penuh damai sejahtera, sukses menjadi orang yang bisa mempersatukan anggota keluarga karena dia bersikap dewasa. Bisa jadi juga sukses menjadi orang yang setia, yang lemah lembut dan lain-lain. Ingat saudara, masih bisa kita lakukan mulai dari sekarang. Mari, sebelum jauh kita belajar firman Tuhan, saya mengajak terlebih dahulu untuk membaca Galatia 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Berbahagialah saudara-saudara yang masih setia untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Sebab itu berarti kalau saudara lakukan itu, berarti saudara mau dituntun oleh Allah Roh Kudus. Ibarat orang yang menanam saudara, pasti butuh waktu, pasti butuh perawatan, pasti butuh ketelatenan. Itu orang yang menanam. Demikian juga ketika kita menanam yang membuat kita sehat dan bahagia, butuh waktu, butuh perawatan, butuh ketelatenan. Dan buah Roh Kudus yang sudah kita baca tadi, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saya ingin belajar satu saja di antara semua buah roh itu, yaitu kesabaran. Saya ingin semua kaum lansia usia bahagia sampai pada kesabaran ini. Saya ingin kita semua kaum lansia usia bahagia sampai pada kesabaran ini. Kesabaran. Bukan berarti yang lain nggak penting, bukan berarti yang lain nggak perlu, bukan loh saudara, bukan begitu. Semuanya penting. Tapi saya ingin hari ini para lansia usia bahagia sama-sama sampai pada buah roh yang namanya kesabaran. Kesabaran yang merupakan buah Roh Kudus. Kesabaran yang dijelaskan oleh Alkitab. Itu kesabaran Allah. Bukan kesabaran umum, bukan kesabaran biasa, bukan juga sabar sambil mengelus dada begini. Bukan saudara.
Kesabaran ini adalah kesabaran yang dihasilkan karena seseorang dipimpin oleh Roh Kudus. Kesabaran karena hidup oleh Roh. Hidup oleh Roh itu karena nurut firman Tuhan. Itu hidup menurut Roh. Hidup oleh Roh. Nurut firman Tuhan. Nurut ajaran Tuhan. Itu orang yang hidup menurut Roh. Hidup karena Roh. Bukan karena yang lain. Juga bukan begini ya saudara. Nek Isa ya sabar. Nek gak Isa ya mau gimana lagi. Nggak boleh begitu loh saudara. Nggak boleh. Ini bukan soal pilihan, bisa sabar atau tidak bisa sabar. Ini soal nurut. Nurut Roh Kudus, nurut Allah. Orang yang mengaku percaya kepada Allah pasti nurut. Orang yang tidak nurut karena tidak pernah percaya kepada Allahnya. Kalau kita sudah usia lanjut begini, masih tidak nurut juga. Pertanyaannya, lah mau sampai kapan percayanya? Mau sampai kapan nurutnya? Kalau kita masih ngomong, ya proses. Mau sampai kapan lah usia kita sudah lanjut? Masa kita terus-menerus tidak percaya? Karena orang yang tidak bisa nurut itu karena tidak percaya loh saudara. Kalau orang itu nurut, orang itu percaya, pasti nurut. Kesabaran. Oke, sekarang kita akan belajar ya. Belajar kesabaran yang dimaksudkan oleh Alkitab. Kesabaran yang dimaksud oleh Alkitab itu memakai kata makrotumia. Kesabaran makrotumia ini menunjuk pada kesabaran Kristus Tuhan kita. Kesabaran yang kalau dibahasakan sehari-hari itu panjang sabar. Bukan cuma sabar, panjang sabar. Kesabaran kita itu harus sampai pada kesabaran Kristus. Kesabaran yang panjang sabarnya. Bukan cuma sabar pendek, bukan. Tapi kesabaran yang panjang sabar. Kita semua yang Kristen mengaku percaya Yesus harus sampai sana. Kesabaran makrotumia, panjang sabar. Kesabaran Kristus ini bukan sikap kita kepada Tuhan loh saudara, bukan. Bukan sikap kita kepada Allah, bukan. Tapi kesabaran makrotumia ini adalah kesabaran yang berhubungan dengan sesama kita, sama-sama manusia. Kenapa? Karena kita sudah menerima makrotumia, kesabaran itu dari Kristus. Orang yang sudah menerima kesabaran Kristus, orang itu juga harus mempraktekkan kesabaran makrotumia kepada sesamanya. Nah, pertanyaannya seperti apa praktek kesabaran makrotumia itu? Seperti apa kesabaran yang panjang sabar itu? Kita mau belajar kesabaran ini. Ternyata kesabaran makrotumia itu, kesabaran yang panjang sabar itu, kalau dikalimatkan begini saudara, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu kesabaran makrotumia. Saudara senang, saya pun sangat senang mendapatkan kesabaran Kristus. Tapi apakah saudara, apakah saya sudah mempraktekkan kesabaran Kristus itu, sudah mempraktekkan makrotumia itu kepada sesama kita? Ini persoalannya. Kalau Tuhan sudah memberi kepada kita kesabarannya, lah kita apakah sudah praktek kesabaran makrotumia? Roma 12 ayat 17 mengatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kristen itu bukan cuma beragama saja, agama Kristen, bukan. Kristen itu menjadi serupa dengan Kristus. Salah satunya serupa kesabarannya. Mungkin ya saudara, mungkin kalau cuma tidak membalas kejahatan dengan kejahatan masih bisa. Ada orang yang demikian.
Tapi sekali lagi, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan itu mungkin saja bisa. Tapi itu bukan kesabaran Kristus, saudara. Itu bukan makrotumia. Kalau cuman tidak membalas saja. Kita yang dipimpin Roh Kudus sampai pada kesabaran makrotumia, kesabaran Kristus yang panjang sabar. Contohnya, ini contoh ya saudara, contoh saja. Posisi kita misalnya tidak bersalah, posisi kita misalnya tidak ada yang keliru. Kalau memang ternyata posisi kita salah, posisi kita keliru, ya sekalipun kita sudah lansia, sudah lanjut usia, sudah senior umurnya, ya tidak boleh segan, tidak boleh malu, tidak boleh merasa tidak perlu mengaku dan minta maaf, tidak boleh demikian. Kalau salah ya harus mengaku. Mengaku itu kan ajaran Tuhan. Kalau kita mengaku, maka ada pengampunan. Itu ajaran Tuhan. Bukan karena sudah lansia tidak perlu ngaku. Tidak demikian saudara. Ini sekarang kita mau belajar posisi kita tidak salah, posisi kita tidak keliru, ya posisinya di situ. Atau posisi kita tidak sedang memihak siapapun. Kalau sudah memihak, maka menurut saya itu sudah tidak netral, karena sudah memihak, saudara. Nah ini contohnya saudara dituduh tidak jujur, saudara dituduh melakukan kejahatan yang merugikan orang lain. Atau saudara dituduh oleh salah satu dari anggota keluarga saudara, oleh anak-anak saudara, atau oleh siapapun yang dekat dengan saudara. Biasanya kan kita langsung nyolot, kita langsung berargumen, kita langsung berdebat dan membuktikan bahwa tuduhannya itu salah. Biasanya kita mau menunjukkan bahwa tuduhannya keliru. Pokoknya kita berusaha sebisa mungkin untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu ngawur. Itu dulu sebelum dipimpin Roh Kudus, dulu sebelum tunduk kepada firman Allah, itu dulu seperti itu. Wah, langsung mencoba menjelaskan bahwa kita benar, kita tidak salah, kita tidak keliru. Itu dulu. Sekarang setelah kita dipimpin oleh Roh Kudus, setelah kita tunduk kepada Roh Kudus, caranya beda. Sebab di pikiran kita sudah nyantol kesabaran Kristus, sudah nyantol makrotumianya. Namanya dituduh jahat lagi, jantung ini kan pasti berdegup kencang. Nafas jadi terengah-engah, kadang keringat dingin keluar, emosi membuncah. Itu alarm yang umum. Sekarang karena sudah mau dipimpin alarm kudus, biarkan alarm yang tadinya berdegup kencang, terengah-engah, keringat dingin, emosi meledak itu biar tenang dulu. Tenang dulu. Ambil waktu diam dulu supaya benar-benar tenang. Kayak angin ribut lalu jadi tenang begitu loh saudara. Lalu mengingat ajaran Kristus. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Kalau sudah tenang, yang diingat ajaran Kristus. Itu orang yang dipimpin Roh Kudus. Ajaran Tuhan yang diingat, firman Tuhan yang diingat. Bisa jadi waktu yang saudara dan saya butuhkan untuk tenang, itu butuh waktu lama. Bisa jadi. Jarang sekali orang yang langsung tenang, jarang. Butuh waktu lama, tidak apa-apa. Supaya apa? Supaya kita tidak terpancing untuk membalas atau melampiaskan emosi atau apalah begitu. Tujuannya supaya kita tenang. Tenang dulu, tenang. Jangan ngikuti ini dulu yang membara, jangan. Dan mulai pikirkan gimana membalas dengan kebaikan. Itu orang yang dituntun Roh Kudus. Itu orang yang dipimpin oleh Roh. Itu namanya manusia merdeka. Setelah tenang mulai mikirkan balas dengan kebaikan. Saya sangat yakin kok, para lansia, Bapak Ibu Saudara sudah makan asam garam atau pengalaman dengan hal-hal seperti itu. Yang dituduh lah, dikata-katai dengan yang jahat lah, dan saudara tidak balas, itu sudah bagus. Tapi Tuhan mau
supaya kita tidak berhenti hanya dengan tidak membalas. Bukan di situ. Tuhan tidak mau kita hanya berhenti di situ, begitu loh. Tuhan mau supaya kita membalas dengan kebaikan. Artinya saudara, kalau kita difitnah, dituduh, dikasari, dijahati, bukan hanya berhenti tidak balas, bukan cuma di situ. Orang yang dipimpin Roh Kudus kan, ya sementing nggak balas, ya sudahlah anggap orang gila. Bukan di situ. Kalau dipimpin Roh Kudus itu bukan cuma berhenti tidak membalas, tapi mulai mikirkan balas dengan kebaikan. Itu namanya dipimpin Roh Kudus, itu namanya hidup oleh Roh. Kalau cuma tidak membalas saja dan tidak melakukan kebaikan, itu belum dipimpin Roh Kudus loh saudara. Sekarang mari kita cek hubungan kita dengan anak-anak, hubungan kita dengan pasangan kita, hubungan kita dengan menantu, hubungan kita dengan cucu, hubungan kita dengan anggota sekeluarga. Bagaimana? Sudahkah kita punya makrotumia Kristus? Panjang sabar. Kesabaran yang dihasilkan oleh karena kita mau dituntun oleh Roh Kudus. Sudahkah kita punya? Bukan cuma sabar loh saudara. Sabar, bukan. Panjang sabar. Itu makrotumianya Tuhan Yesus. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jangan sampai loh saudara sabarnya kalau kepada orang lain, tapi ke anak, ke istri, ke suami, ke menantu, ke cucu, galaknya minta ampun, tidak ada tandingnya. Tidak boleh demikian, itu salah. Itu bukan hidup dipimpin Roh Kudus kalau seperti itu. Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya orang-orang yang menjadi keluarga kita, orang-orang yang dekat dengan kita sebagai tempat mempraktekkan kesabaran Kristus atau makrotumia tadi. Oke, mari kita belajar. Saya pun harus terus belajar sehingga kita tidak lagi menabung sakit hati, kita tidak lagi menyimpan dendam, tapi yang kita tabung terus ditambah adalah kebaikan. Sehingga di usia yang makin lanjut ini, deposito kebaikan kita makin banyak, makin bertambah. Dan saudara dan saya akan menikmati bahagia yang sejati di usia lanjut. Karena apa? Karena tabungan deposito kebaikan saudara makin bertambah dan makin melimpah. Sebab saudara diberikan kesanggupan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Orang yang nggak punya stok kebaikan, nggak punya tabungan atau deposito kebaikan, maka dalam hidupnya hanya mikirkan balas dendam, itu saja. Atau tidak mau dan tidak bisa melakukan kebaikan. Maka orang itu sebenarnya tidak bahagia, saudara. Tidak bahagia seumur hidupnya. Dendam, marah, sakit hati. Tidak bahagia orang yang seperti itu. Karena itu, ketika kita di usia yang disebut lanjut usia ini, kalau kita hanya dendam, hanya marah, hanya menyimpan sakit hati, kita tidak bahagia loh saudara. Mari kita semua yang sudah dianugerahi kesabaran Kristus, makrotumia, kita pasti bisa membagikan kesabaran Kristus itu kepada sesama. Mari terus menambah tabungan kebaikan, bukan dendam. Mulai dari sekarang. Terus ditambah. Orang yang bahagia itu kan karena punya kebaikan hati. Tabungan kebaikan hatinya itu banyak. Itu orang yang bahagia. Dan makanya orang itu dapat membalas kejahatan dengan kebaikan karena tabungan kebaikannya banyak, karena tabungan kebaikannya melimpah. Makanya dapat membalas kejahatan dengan kebaikan. Ada yang bertanya begini saudara, berarti orang yang panjang sabar atau makrotumia itu tidak pernah marah sama sekali ya sih ya? Saya jawab salah. Orang yang tidak pernah marah sama sekali itu berarti ada yang salah dalam dirinya. Wong manusia itu punya emosi. Kalau orang yang panjang sabar, bukan berarti nggak pernah marah. Bukan, salah kalau ngerti orang panjang sabar nggak pernah marah. Keliru.
Orang yang panjang sabar, makrotumia itu mau menunda marahnya, nggak langsung meluapkan marahnya, teriak-teriak, enggak begitu. Nggak langsung melampiaskan amarahnya, enggak begitu. Mau menunda marah, itu makrotumia. Orang yang panjang sabar itu menunda marahnya sampai tepat waktunya. Kalau ngomong marah itu ada dua loh saudara. Yang pertama soal emosi marah. Yang kedua pesan marah. Yang sering kita mengerti itu kan emosi marah. Ada yang meledak-ledak, ada yang teriak-teriak, ada yang bentak-bentak, ada yang menangis, ada yang memukul-mukul diri. Itu kan namanya emosi. Kalau marah seperti itu, berarti akal budinya, pikirannya kurang berfungsi. Emosinya yang di depan, makanya meledak-ledak. Akal budinya kurang berfungsi. Itu yang namanya emosi marah. Marah yang benar itu kan pesan marahnya sampai. Misalnya saudara dituduh mencuri. Padahal saudara benar-benar tidak mencuri. Saudara marah. Tapi tidak melampiaskan emosinya langsung seperti air nyemprot begitu. Enggak. Saudara marah. Tapi saudara mau menyampaikan pesan marah saudara supaya sampai kepada orang yang menuduh saudara. Misalnya begini. Saudara marah ya, dituduh mencuri atau dituduh tidak jujur, saudara marah. Saudara tahu persis orang yang menuduh. Bukan cuma pakai perasaan loh saudara, tahu persis siapa yang menuduh. Nggak usah pakai suara tinggi. Nggak usah pakai suara teriak-teriak. Nggak usah pakai bentak-bentak atau pukul-pukul atau lempar-lempar. Nggak usah. Atau sebaliknya saudara menyakiti diri sendiri. Nggak usah begitu. Tapi pesan marah itu bisa disampaikan dengan jelas. Misalnya saudara dituduh mencuri, saudara bisa mengatakan silakan cari di tempat di mana kamu mau. Ini dompetnya, ini kunci lemarinya, cari. Apa artinya? Saudara menunjukkan bahwa saudara marah, tapi memberikan kesempatan, ayo, bukti tuduhan. Itu marah yang sehat. Marah makrotumia, bukan meledak-ledak, pukul-pukul, bukan. Itu emosi, itu mendahulukan emosi. Akalnya tidak jalan. Makrotumia, akalnya jalan. Makanya marah itu pesannya dulu disampaikan, bukan emosinya yang diubah. Bukan. Pesannya apa? Saudara bisa katakan, misalkan itu anak, mama dan papa tidak mencuri yang kamu tuduhkan. Loh, pesannya jelas. Jangan teriak-teriak. Pesannya tidak jelas. Pesan harus jelas. Mama dan papa tidak mencuri seperti yang kamu tuduhkan. Ini mama tidak keberatan, papa tidak keberatan. Cari semua akses dibuka. Karena kalau kita memang beres tidak mencuri, kita tidak pernah takut kok. Silakan. Termasuk saudara dituduh menguasai milik yang bukan milik saudara. Dan saudara punya makrotumia Tuhan Yesus. Gak usah marah, mencari, gak usah. Saudara silakan diambil. Karena saya memang tidak menguasai. Loh, seperti itu saudara. Makrotumia Tuhan Yesus. Pesan marah disampaikan dulu. Bukan ngumbar emosi marahnya. Kalau kita ngumbar emosi marah, berarti belum bertobat. Orang belum bertobat tidak bisa dipimpin Roh Kudus. Karena dia tidak mau dipimpin. Orang yang dipimpin, emosinya nomor 2. Tapi akal budinya nomor 1. Logikanya jalan dulu. Dipikir dulu, kok saya dituduh ya? Ya ayo silakan, kamu tak buka. Ayo mau buka yang mana? Ayo silakan. Saudara mendampingi supaya tuduhannya itu dibuktikan. Tapi tidak perlu meledak-ledak. Nah itu makrotumia. Bisa jadi saudara terluka akibat tuduhan itu. Bisa jadi saudara begitu sedih karena dituduh. Dan saudara siap menanggung luka dan sedih karena tuduhan yang tidak benar. Karena tuduhan yang menyakitkan, saudara siap menanggung itu. Itu loh yang namanya panjang sabar. Itu loh yang namanya makrotumia. Saudara membuat diri saudara lambat dalam melampiaskan emosi. Lambat
berkata-kata dan mencela. Itu namanya panjang sabar. Mari bersemangat, mulai menabung kebaikan, memenuhi hati kita dengan semua kebaikan-kebaikan, agar pada saat kita menghadapi kejahatan, kita bisa membalas dengan kebaikan. Salam makrotomia. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dengan mempelajari buah roh kesabaran, hamba juga diingatkan kembali apakah sudah menuju pertumbuhan rohani pada kesabaran Kristus atau malah mengalami kemunduran. Mohon Roh Kudus memberkati kami sekalian untuk tidak puas hanya menjadi sabar, tapi harus menuju panjang sabar, makrotumia Tuhan Yesus. Lembutkanlah kami dan kuduskanlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak dan Ibu anggota Usia Bahagia GKT Banyuwangi. Shalom. Warta Usia Bahagia Jumat 17 September 2021. Pembimbing pengurus dan segenap anggota Usia Bahagia mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Hartinus Lee yang telah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini, Ibu Maria Jumaatin yang telah memimpin, Ibu Ruth Melani yang telah menyampaikan kesaksian, juga seluruh anggota Usia Bahagia yang telah mengikuti persekutuan hari ini sekalipun secara online. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ikutilah persekutuan Usia Bahagia Jumat 15 Oktober 2021 pukul 17.00 WIB. Liturgis Ibu Chang Yeing. Firman Tuhan Evangelis Yafet Endro Wahyudi. Tema Iman dan Imun. Kesaksian Bobo Ong Shu Kim, Ibu Wong Eun Ming, dan Ibu Tong Jun Lee. Mohon perhatian seluruh anggota Usia Bahagia. Pembimbing pengurus dan segenap anggota Usia Bahagia mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota Usia Bahagia yang berulang tahun pada bulan September. Ibu Pendeta Hartinus Lee 9 September, Ibu Wong Eun Ming 12 September, Bapak Basar Subagio 12 September, Ibu Maria Wijiati 14 September, Ibu Tong Fong Shen 18 September, Ibu Tong Jun Lee 20 September. Firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 12 berkata, hendaklah saudara berharap kepada Tuhan dengan gembira, sabarlah di dalam kesusahan, dan tekunlah berdoa. Kami mengucapkan selamat ulang tahun dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang di surga, hamba-Mu bersyukur untuk persekutuan Usia Bahagia pada malam hari ini. Firman Tuhan yang telah diberitakan oleh Pendeta Hartinus, biarlah itu memberikan kekuatan bagi setiap kami, supaya kami makin setia dan terus setia kepada Tuhan, sekalipun di dalam masa-masa sulit hari ini, ketika segala sesuatu dikerjakan secara virtual atau online, dan kami memiliki banyak keterbatasan di sana, termasuk juga oleh karena kuota, oleh karena data. Tetapi biarlah kami berjuang untuk terus setia, sementara kami pun yang Tuhan berikan kelebihan dapat memperhatikan saudara-saudara kami yang lain, dan melalui kesetiaan itulah Bapa yang akan kami wariskan kepada anak-anak kami, cucu kami, bahkan cicit kami. Secara khusus hamba-Mu juga berdoa untuk gembala kami, Ibu Pendeta Hartinus Lee berulang tahun, di mana pada beberapa tahun yang lampau Engkau memperkenankannya menjadi bagian dari ciptaan-Mu yang indah ini, bahkan menjadi bagian untuk pembangunan tubuh Kristus di GKT Banyuwangi. Karena itu kiranya Tuhan terus memberikan penyertaan, bimbingan dan kekuatan untuk mengajar kami dalam kebenaran firman, serta ajarlah kami untuk dapat mentaati segala sesuatu yang telah Beliau ajarkan dalam kebenaran. Ya Bapa, kami mohon kepadamu, semoga di hari-hari selanjutnya Tuhan terus memakai Pendeta Hartinus untuk kemuliaan Tuhan. Demikian juga Tuhan kiranya menganugerahkan kesehatan, kebahagiaan dalam kehidupan keluarga. Kiranya apa yang menjadi harapan beliau ke depan, Tuhan sendiri yang akan memberikan kemurahan. Demikian juga hamba-Mu mengingat ya Bapak untuk dua saudara kami, baik itu Bapak Basar Subagio maupun juga untuk Mama Wong Eun Min yang pada hari Minggu kemarin merayakan ulang tahunnya.
Berdoa untuk Bapak Basar Subagio bersama dengan Ibu Maria Wijiati. Tuhan tolong keduanya dalam segala kelemahan, kekurangan, biarlah mereka mengingat akan kebaikan Tuhan itu. Dan biarlah kiranya Allah yang hadir di tengah-tengah keluarga ini. Demikian juga untuk Mama Wong Eun-min yang ada di Surabaya bersama dengan keluarga daripada Cece. Kiranya juga Tuhan menolong, biarlah di sana pun juga boleh terus memelihara kehidupan rohani dan terikat dengan perjanjian itu. Biarlah berkat rohani yang dari sorga menyertai Mama di dalam kehidupannya. Kita berdoa untuk Ibu Maria Wijiati yang berulang tahun pada tanggal 14 September. Kiranya juga Tuhan menolong dan menyertai, bahkan di dalam pergumulannya bersama dengan Bapak Basar Subagio. Ingatkan akan perjanjian Tuhan, bahkan sekalipun di masa online tetap memelihara kesetiaan di dalam mengikuti ibadah. Demikian juga untuk kesehatan pergumulannya, kiranya Tuhan sendiri yang akan menyertai. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk Ibu Tung Fung Sien yang akan berulang tahun pada esok hari. Juga Tuhan tolong sertai Bapak di dalam pergumulannya, bahkan dalam imannya. Kiranya terus mengingat akan Tuhan di dalam doa-doanya. Demikian juga hamba-Mu berdoa ya Bapak untuk Ai Junli yang akan berulang tahun pada tanggal 20 September nanti. Hamba-Mu berdoa untuk pergumulan Ai Junli, terlebih dalam kesehatannya Bapak. Kiranya Tuhan juga yang memberikan kekuatan, bahkan kami gereja Tuhan dapat memberikan perhatian kepadanya. Dan biarlah segala pergumulan yang dihadapi, Tuhan sendiri akan memberikan kesehatan, kekuatan, dan pemulihan. Terima kasih Bapak untuk persekutuan pada saat malam hari ini. Bila kami semua makin mengalami pertumbuhan di dalam iman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salah satu anjuran yang perlu dilakukan saat pandemi adalah meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak mudah tertular virus corona. Cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah berjemur. Namun berjemur juga harus dilakukan dengan tepat agar manfaatnya bisa dirasakan. Bagaimana cara berjemur yang tepat? Simak selengkapnya di video ini yuk. Salah satu manfaat berjemur di bawah sinar matahari adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kandungan vitamin D yang terbentuk akibat paparan sinar matahari dapat membantu mencegah infeksi pada tubuh dan melawan penyakit. Tubuh manusia tidak dapat memproduksi vitamin D dengan sendirinya, apalagi kandungan vitamin D nyatanya cukup terbatas hanya dari jenis-jenis makanan tertentu. Maka berjemur jadi cara tepat untuk mendapatkan vitamin D. Tips berjemur sehat yang bisa dicoba adalah berjemur cukup 10 hingga 20 menit per hari. Jangan berjemur di atas pukul 12 siang. Gunakan lotion kulit pelindung sinar matahari yang mengandung minimal SPF 30 atau di atasnya pada permukaan kulit wajah dan tubuh. Oleskan lotion SPF antara 15 menit sebelum berjemur di bawah sinar matahari. Hal ini dilakukan agar tersedia cukup waktu untuk kulit menyerap lotion sehingga dapat bekerja secara efektif. Cari tempat yang baik dan nyaman agar moms bisa menggunakan pakaian yang tidak terlalu tertutup sehingga sinar matahari langsung mengenai kulit. Saat berjemur di bawah sinar matahari, kita tidak harus berdiam diri. Lakukanlah aktivitas lain seperti jalan santai, duduk atau membaca buku di area terbuka, menyiram bunga, berkebun, mencuci kendaraan, menyapu halaman rumah, dan lain sebagainya. Cukupi asupan air putih jika menghabiskan waktu yang cukup lama di bawah sinar matahari. Beristirahatlah atau menyudahi berjemur jika kulit mulai terasa panas. Berjemur di bawah sinar matahari memang dapat memberikan berbagai manfaat yang baik bagi tubuh. Sekian warta usia bahagia pada malam hari ini. Persekutuan usia bahagia pada malam hari ini telah selesai. Silakan Bapak dan Ibu sekalian dapat mengambil saat teduh. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.